Berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Begitu temanya. Ternyata berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal yang dimaksud di sini adalah bahagia yang sampai ke surga. Dan itu jangan kamu kira sebelumnya nggak bahagia gitu, enggak. Jalan ini tuh memang diawali dengan kebahagiaan, berujung kebahagiaan. Sebagaimana jalan yang nantinya berujung kesengsaraan, juga di jalannya itu juga penuh dengan kesengsaraan. Ibu-ibu sekalian, menurutmu yang bunuh orang itu di akhiratnya kira-kira bahagia apa sengsara? Di dunianya bahagia apa sengsara? Sengsara. Betapa jalan kesengsaraan itu juga diawali dengan kesengsaraan. Orang yang di dunianya kerjaan ngomongin orang mulu. Pokoknya orang semua kagak ada yang benar, dia doang ada yang benar. Itu di akhiratnya bahagia apa enggak? Di dunianya enggak juga. Betul kan? Di dunia dia dicinta orang apa enggak? Disebelin sama semua orang. Di akhirat yang nyebelin dia bukan cuman orang, malaikat. Bahaya bener. Maka teman-teman saya sekalian, nah ini jalan kebahagiaan yang kekal. Diawali dengan kebahagiaan dunia, diakhiri dengan kebahagiaan akhirat. Nah ini jalannya nih ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya, ada tangga-tangganya. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tangga-tangga yang kita naiki menuju kepada kebahagiaan hidup dunia untuk membawa kita kepada kebahagiaan hidup akhirat. Insya. Ada berapa tangganya? Ada 6. Yang pertama, dasarnya tangga itu harus kamu punya nomor satu nih, ilmu. Ini yang kata Nabi Muhammad, utlubul ilm minal mahad ilal lahad. Nah ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis, banyak juga mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah makalah Arab ya, ucapan-ucapan peribahasa gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kalau yang Nabi Muhammad bilang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang Islam. Orang Islam nih harus banget menuntut ilmu. Jadi ibadahnya bukan ngasal. Ibadah tuh nggak boleh kalau kita ngasal-ngasal aja. Harus ada ilmunya, Bu. Kamu caranya sholat mesti tahu. Caranya wudu, caranya puasa, caranya haji, caranya ruku, caranya sujud, bacaan-bacaannya kan mesti belajar. Kalau nggak belajar kan nggak tahu, begitu kan? Makanya orang kalau masuk Islam, hal pertama yang wajib dia pelajari adalah, hal pertama yang harus dia lakukan adalah belajar tentang Islam, gitu. Sambilan dilaksanakan, sambilan dia pelajarin, gitu ya. Maka ada tuh mu'alaf ceritanya, dia ikutan sholat. Imamnya baca surat An-Naml, panjang. Kayaknya dia lagi ngafalin Quran, pas nyampe An-Naml, jadi biar sekalian dipraktekin gitu ya. Baca surat An-Naml panjang banget. Ini ada mu'alaf satu nih, ikutan sholat. Habis selesai sholat, dia nanya gitu kan, itu tadi yang rakaat pertama panjang banget, apa sih yang dibaca? Oh itu Al-Quran, surat An-Naml. Artinya apa? Semut. Besoknya lagi dia mau ikutan sholat, nanya dulu sama imamnya. Imam, hari ini imam mau baca surat apa? Dia bilang surat Al-Fil. Artinya apa imam? Gajah. Pulang dah saya. Gak jadi ikutan sholat. Kenapa gitu? Nah, kemarin semut aja panjang, apalagi gajah. Insyaallah. Jadi yang pertama orang mesti pelajarin dalam Islam ini adalah
ilmu. Kita mesti benar ilmunya biar jalanin ibadah kita itu dengan benar. Kalau misalnya nggak pakai ilmunya, kadang suka salah-salah teman-teman sekalian. Suka ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang, mereka asalnya orang nggak bener, asalnya kayak semacam preman lah gitu, kakak beradik. Dua-duanya kemudian taubat. Yang satu ketika taubat itu, yang satu berangkat pergi ke pondok pesantren, belajar di situ gitu. Yang satu lagi dia bilang, kelamaan pakai segala mondok, segala belajar, udah aja langsung ibadah aja. Dia pilih satu gua gitu ya, dia bekelan beberapa roti dan lain sebagainya, dia tinggal di gua tersebut. Ntar kalau bekelannya habis dia pulang, nanti bekel lagi, kayak gitulah. Satu hari si adek yang ada di pondok pesantren nengokin kakaknya. Begitu dia nengokin, dia masuk dalam gua tuh ada keciuman bau nggak enak. Dilihat kakaknya ini lagi sholat sambil ngegantungin bangkainya tikus kecil. Sholatnya sah apa nggak sah? Sholat sambil ngegantungin bangkai tikus kecil. Sah apa nggak sah? Nggak sah. Dia bilangin, "Kak, ya ampun." Habis saya salam gitu, dia bilang, "Kak, itu apa kak digantung?" "Iya nih, kakak nih kemarin lagi sholat nih dek. Terus habis gitu lagi tengah sholat nih si tikus nih lewat sampai kakak jadi nggak bisa khusyuk sholatnya. Habis selesai sholat kakak cari tuh tikus, kakak bunuh dah. Abang bunuh tuh tikus. Habis itu abang baru nyesel. Ya ampun, makhluknya Allah abang bunuh. Biar abang inget terus sama kesalahan-kesalahan abang. Dan tidak mengulanginya lagi. Setiap kali abang sholat, abang kalungin bangkainya itu. Ya ampun bang, abang sholatnya nggak sah bang. Dari sejak berapa hari abang kalungin? 3 hari. 3 harinya dah sholatnya dikodoin, digantiin. Nah itu kalau ibadah nggak pakai ilmu, ngaco-ngaco. Ibadah nggak paham, akhirnya gampang salah ya, gampang salah. Bahkan ilmu itu pun juga kamu harus belajarnya dari orang-orang yang ilmunya punya sambungan. Ini teman-teman saya sekalian, ribet bener sih ustazah. Udahlah harus ngaji dulu. Habis itu sebelum ngaji nyari dulu ustadzahnya yang nyampein, harus ada sambungannya. Ya sama aja bu, ibu sakit nih misalnya, mau berobat. Emang ibu asal berobat gitu? Kan enggak. Nyari dokter, kan gitu ya. Jangan sampai kena dokternya dokter gadungan gitu. Ya kan bu? Gak pernah sekolah gitu kan. Kamu kuliah apa enggak kuliah? Di mana? Citayam. Citayam mana dia ada kuliahan? Jadi kan gak kena gitu. Mesti memang ahlinya. Kita aja tidak mau menyerahkan kesehatan kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bagaimana mungkin kita mau menyerahkan agama kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya? Yang ahlinya yang gimana? Yang emang belajar ilmu agama. Ya bukan? Dan ilmunya itu belajarnya bukan asal belajar dari Mbah Google, dari Syekh YouTube. Enggak kena, harus ada sambungannya dulu gitu. Harus ada sambungannya. Dalam artian bukan hukum ziarah ketik di Google. Enggak gitu caranya belajar. Enggak gitu caranya belajar. Teman-teman sekalian, caranya belajar itu seperti yang disampaikan Nabi. Falyuballighu syahid minkumul ghaib. Falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kata Nabi, ini saya udah nyampein ya. Halaqad ballagt. Itu Nabi Muhammad ucapkan waktu haji wada. Waktu Nabi Muhammad tuh jelang-jelang mau meninggal, khutbah terakhir Nabi Muhammad, Nabi menyampaikan pesan-pesan yang sangat banyak. Diakhiri dengan ucapan halaqad ballagt. Kata Nabi Muhammad, diulang-ulang, halaqad ballagt. Sudah kan saya nyampein? Saya udah nyampein kan nih ya?
negesin gitu. Mas sahabat saya udah nyampein ya, ini amanatnya Allah berupa ilmu nih udah saya sampein. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Habis itu Nabi Muhammad bilang, fal yuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian yang hadir, negesin gitu. Mas sahabat saya udah nyampein ya, ini amanatnya Allah berupa ilmu nih udah saya sampein. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Habis itu Nabi Muhammad bilang, fal yuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian yang hadir wajib menyampaikan kepada yang dapat dari para sahabat, mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, namanya generasi tabi'it tabi'in. Nah, para tabi'it tabi'in nyampeinnya kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya pada punya sambungan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Istilah dokter tuh ada ijazah kedokterannya gitu. Enggak asal-asal orang dapat ilmu denger-denger begini begitu kemudian memperdebatkannya gitu ya. Kemudian ngasih tahu bahwa oh nggak bisa kayak begitu tuh. Puasa bulan Rajab itu bid'ah. Cerita bid'ahnya dari mana nih orang? Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakan puasa di bulan Rajab. Tunggu. Kamu ngekos sama Nabi Muhammad? Kok bisa-bisanya gitu? Dapat ilmu kamu tuh dari mana? Bisa sembarangan ngomong Nabi begini, Nabi begitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua ulama-ulama, guru-guru yang saya kenal, ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka menyampaikan tak hanya ilmu tapi juga adab. Saudaraku sekalian, dan adab terhadap ilmu itu, bahkan Sayyidah Aisyah, ini saya tanyain ya, dari semua orang paling dekat sama Nabi Muhammad, ada nggak yang melebihi Sayyidah Aisyah? Nggak ada, tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang paling dekat secara personal kepada Nabi Muhammad, itu kan Sayyidah Aisyah. Satu kamar, satu tempat tidur, kan begitu saudara sekalian. Segitunya Sayyidah Aisyah tuh kalau meriwayatkan tentang Nabi Muhammad, beliau bilangnya kayak begini nih, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bilangnya, saya lihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat sekian rakaat. Saya tidak pernah melihat. Kenapa beliau ucapkan dengan dinisbatkan kepada dirinya sendiri? Karena beliau tahu Nabi Muhammad selain punya istri Sayyidah Aisyah, punya istri yang lain. Yang dilihat sama mereka belum tentu sama yang saya lihat. Saya cuma nyeritain yang saya lihat. Sayyidah Aisyah nggak pernah bilang Nabi Muhammad nggak pernah begini, Nabi Muhammad selalu begini, nggak pernah. Segitunya Sayyidah Aisyah. Ente siapanya? Lama-lama saya kesel nih. Kau udah masuk bulan Rejab nih, saya lihat tuh ada tuh video orang-orang yang bilang bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya bid'ah, dan ngapain kalian puasa kalau nggak dapat pahala malah dapat neraka. Agama siapa yang ente bawa? Ini kan bikin kita marah nih. Masya Allah. Sehingga sekalian, bulan Rajab itu termasuk Ashhuril Hurum, bulan-bulan mulia. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, inna isawma yaumin minal ashhuril hurum kathalathina yaumin min ghairih. Siapa yang puasa satu hari dari bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, senilai 30 hari dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jelas, hadisnya jelas. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan ada banyak hadis-hadis itu ya yang menceritakan tentang puasa di bulan Rajab. Nabi Muhammad melaksanakannya, Nabi Muhammad pun mengatakannya. Maka ada orang membid'ah-bid'ahkan, ini aneh banget nih. Nggak ketemu saya cara mikirnya dia tuh kayak gimana gitu.
Atau orang kayak gini nih, bid'ah baca Yasin malam Jumat. Kenapa gitu bid'ah? Soalnya Nabi Muhammad tuh nggak baca Yasin malam Jumat, bacanya Kahfi. Tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Kalau Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam Jumat. Nabi Muhammad itu kadang-kadang dalam semalam itu baca 10 juz kok. Terus kalau pas nyampe Yasin dilompat gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian, meskipun ya, yang belajaran lama nih, tahu banyak hal. Dan itu tuh saudaraku sekalian saya muliakan. Kalau ngeliatin yang model ngebid'ah-bid'ahin gitu, kita rasanya pengen ketawa gitu. Bukan pengen mendebat gitu. Karena yang, tahu apa sih gitu. Masya Allah, kita doakan aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang terbaik buat umat ini insyaallah. Insyaallah. Ya, kerusakan agama ini seringkali disebabkan karena yang ahlinya diam atau yang enggak ahlinya ikut campur. Mudah-mudahan nih yang enggak ahlinya jangan ngerjain apa-apa yang tidak dia kuasai. Gitu ya. Begitu ya, Bu? Masuk Islam dapat 2 minggu langsung ceramah, kan aneh. Aneh. Ibu-ibu ngaji sama saya berapa lama aja, nggak berani kan mau ceramah? Berani ceramah? Nggak berani ceramah ya nggak. Jadi begitu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah itu satu, mesti ada ilmunya, mesti belajar ilmunya gitu. Ustazah taunya dari mana? Ya tanya, cari tahu gitu terhadap siapa yang mengajarkan. Itu ambil dari siapa yang bicara, kemudian ikutilah jalannya. Biar nggak bingung. Nah, kalau ada orang ngomong kayak begini, Ustazah, ya kita hadir aja Ustazah, kita ambil yang bagus-bagusnya. Ada yang ngomong gitu kan? Teman-teman saya sekalian, dari mana kamu tahu yang bagus-bagusnya? Nah itu kan ilmu namanya. Nah gimana tahu kamu yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus kalau kamu gak ngerti ilmunya. Nah itu makanya lebih baik periksa dulu, sensor dulu orangnya, kemudian baru dengerin kajiannya, baru hadiri majelisnya. Alhamdulillah Indonesia kita tercinta ini gak kurang-kurang ulama. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ini semua ilmu tuh dengan mudah kita dapat. Kamu buka media sosial, kamu hadir di majelis-majelis ilmu, ada begitu banyak orang-orang memang memiliki kapasitas untuk menyampaikan dan mereka menyampaikan ilmu. Tinggal kita hadir, tinggal kita dengerin, kemudian kita berkata seperti yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Setiap kali diajari oleh Nabi Muhammad, mereka bilang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kemudian kami patuhi. Kami dengar, kemudian kami jalankan. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kemampuan bagi kita untuk dapat menjalankannya dengan cara yang terbaik. Insya Allah. Ini satu. Jadi nomor satunya adalah ilmu. Cari dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut.